Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan target program bedah rumah pada 2026 ditingkatkan menjadi 400.000 unit. Ya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan target program bedah rumah pada tahun 2026 ditingkatkan menjadi 400.000 unit. Cakupannya juga tidak lagi terbatas pada 220 kabupaten kota seperti sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan target program bedah rumah pada 2026 ditingkatkan menjadi 400.000 unit. Marwarar mengatakan peningkatan target tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperluas manfaat program perbaikan rumah bagi masyarakat. Marwarar menjelaskan pada tahun sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Sementara pada 2026 cakupannya diperluas secara signifikan menjadi 400.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Cakupannya tidak lagi terbatas pada 220 kabupaten kota seperti sebelumnya. Ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah, ya, bedah rumah rakyat, ya, sedang dipersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Bapak Menseknek dan Pak Seskap untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Ya, tahun lalu itu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah. Tahun lalu ada 220 kabupaten kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah. Marwarar menambahkan sejumlah kementerian terkait saat ini tengah menyiapkan skema peningkatan target tersebut. Program bedah rumah ini diharapkan mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengakselerasi program perumahan rakyat di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Taurei, kemudian juga Bapak Anton Sitorus, Head of Research dari CBRE Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Joko, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga Pak, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Joko. Pak Anton, apa kabar? Baik, Mas Pras, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mungkin kita akan update terlebih dahulu dari Pak Joko ya, terkait dengan kondisi dari industri properti saat ini, kemudian bagaimana dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, beragam inisiasi yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah dengan melibatkan pengembang perumahan di Indonesia. Saat ini sudah sampai tahap mana nih Pak Joko, silakan. Terima kasih. Tahun 2025 adalah momentum yang sangat kuat terhadap perbaikan kinerja dari industri properti. Kenapa? Tahun 2025 realisasi MBR yang biasanya di 200 sampai 220 ribu, tahun kemarin itu adalah realisasinya menjadi 278 ribu unit. Ini adalah angka realisasi tertinggi di era kebijakan ini dirilis pada saat Pak SBY. Kemudian kalau melihat kebijakan polisi pemerintah saat ini sebenarnya surplus karena ada PPNBTP yang sudah diputuskan diperpanjang sampai 2027. Ini adalah sebuah cara baru dari pemerintahan Prabowo, di mana kebijakan yang ada itu disampaikan awal sehingga itu bisa menjadi pengungkit, menjadi desain dalam perencanaan kita semuanya, juga bagi perencanaan konsumen pastinya teman-teman yang akan memiliki rumah. Yang kedua, adanya KUR perumahan, di mana ini adalah bagian dari pemerintah untuk memberikan modal yang relatif secara bunga, secara beban itu kecil, yaitu di angka 6%. Ini juga bisa menjadi terobosan baru dalam mendorong industri perumahan ini. Yang ketiga adalah adanya kebijakan pemerintah pembebasan PPK, juga BPHTB. Mas Pras, Pak Anton, ya, kita masih memiliki backlog yang saat ini menjadi 15,2 juta, juga
daya beli masyarakat yang relatif ada tekanan. Kalau kita melihat backlog dan potensi yang ada, ini adalah merupakan bagian peluang buat kita semuanya, juga bagi masyarakat saat ini adalah saat terbaik untuk membeli rumah. Terakhir yang bisa kita sampaikan di konteks ini, maka program pemerintah dengan program 3 juta rumah ini adalah salah satu kunci, dan kemarin pada saat ada diskusi Presiden dengan beberapa jurnalis senior, Presiden menyampaikan bahwa diharapkan dari sektor properti ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Riset RE kerjasama dengan FEB UI, di mana setiap 3,5 miliar US dollar ya, itu akan memberikan kontribusi setidaknya 0,5% terhadap pertumbuhan ekonomi. Riset ini kami sampaikan dalam hal ketika program 3 juta rumah ini kami memiliki yang namanya paradigma propertinomik. Propertinomik adalah melihat cara baru terhadap industri properti sebagai penumbuh ekonomi. Beberapa waktu lalu adalah bahwa properti adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Padahal melalui riset itu dengan data yang ada, maka properti adalah salah satu yang memberikan kontribusi ekonomi. Kenapa? Properti adalah salah satu industri yang manufaktur yang relasinya keturunannya dan industrinya adalah ada 185 industri terkait. Bayangkan ketika program 3 juta rumah ini bisa didorong, bisa direalisasikan, maka akan muncul banyak industri baru yang ada di kota atau kabupaten. Apa saja itu? Ketika 2 juta rumah, 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di kawasan pantai, maka di sana bayangkan kalau 1 juta, berarti apa? Akan ada 1 juta kloset minimal, ada 1 juta rumah pintu, ada beberapa hal yang merupakan peluang baru, maka ini adalah peluang adanya industrialisasi. Yang kedua, serapan tenaga kerja setiap rumah 4-5, bayangkan, maka itu akan menyerap tenaga kerja di pedesaan. Yang ketiga adalah akan menstimulus dana-dana ada pertumbuhan ekonomi melalui desa. Maka ini akan sangat besar manfaatnya bagi kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini membutuhkan cara baru, ruang baru untuk adanya menciptakan lapangan kerja, menciptakan aktivitas ekonomi, dan tentunya ini adalah kami sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa sektor properti atau perumahan akan sangat bisa diandalkan untuk memproduksi pertumbuhan tahun ini dan tahun ke depan. Baik Pak Joko, berarti banyak capaian sudah dirasakan begitu ya oleh para pengembang kemudian masyarakat. Nah, dari sisi Pak Anton sendiri melihat CBRI kaitannya dengan industri properti, kemarin sudah disampaikan juga begitu bahwa jajaran kabinet ini sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden Prabowo begitu ya untuk mempercepat program perumahan rakyat begitu. Tadi sudah disampaikan juga Pak Marwarar bahwa dari 45.000 jadi 400.000 unit begitu yang masuk dalam program renovasi ataupun bedah rumah begitu di tahun ini, Pak Anton. Iya, terima kasih Mas Pres. Kalau dari kami melihatnya, ya tadi seperti Pak Joko sampaikan, kalau dari angka pencapaian tahun lalu yang sekitar 280.000 tadi ya, itu ya sedikit banyak oke lah, udah ada pertumbuhan gitu dibanding tahun-tahun kemarin yang ya seingat saya juga sebenarnya nggak terlalu jauh beda juga Pak, sekitar 200 something gitu kan. Artinya memang ada pertumbuhan positif, tapi kalau kita berbicara secara ekspektasi awal dengan adanya Kementerian PKP yang dipisahkan dari PUPR dan kita berharap
akan ada akselerasi yang cukup signifikan. Sepertinya angkanya masih masih tergolong minim ya pertumbuhannya kan, apalagi kalau kita berbicara mengenai 3 juta rumah gitu kan. Angka itu masih sangat jauh sekali gitu dari rencana-rencana yang disiapkan dari awal. Tapi oke lah, mungkin karena baru awal tahun pertama gitu ya, ya harapannya mungkin ke depan Kementerian PKP ini bisa lebih lebih efektif lagi gitu dalam implementasi pelaksanaan kebijakan maupun juga perencanaan yang melibatkan banyak pihak, supaya hasilnya itu lebih kelihatan, Mas Pras. Jadi masyarakat pun juga bisa benar-benar menyetujui bahwa kementerian baru ini memang benar-benar efektif, dan dampaknya itu benar-benar terlihat dengan banyaknya proyek-proyek perumahan buat MBR maupun juga perumahan buat masyarakat yang luas gitu. Nah, itu yang diharapkan kira-kira, Mas Pras. Baik, Pak Anton, lantas langkah ataupun mungkin strategi efektif seperti apa yang perlu dilakukan dan juga bagaimana dengan skema-skema pembiayaan, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Anton dan juga Pak Joko, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, kita akan bahas terkait dengan realisasi program sejuta rumah dari rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2024 lalu. Kita lihat ini dia pergerakannya. Ya, masih di sekitar 1 jutaan unit begitu ya untuk program sejuta rumah kita. Memang di tahun 2023 1,2, kemudian di tahun 2024 turun sedikit ya 1,19 juta unit. Kemudian kita akan cermati data selanjutnya, daerah-daerah mana saja yang menjadi penyalur terbesar dari FLPP ini. Fasilitas likuiditas pembangunan perumahan sendiri. Ya, Jawa Barat menempati posisi pertama seperti yang bisa Anda saksikan 62.591 unit, kemudian menyusul Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Timur. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto dan juga Bapak Anton Sitorus. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas Pak Anton, menurut Anda nih, kira-kira langkah strategis apa yang perlu juga mungkin segera dilakukan, diimplementasikan begitu di lapangan, sehingga percepatan sesuai dengan arahan dari Presiden ini bisa terwujud dengan cepat, kemudian seperti yang Anda sampaikan juga dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat luas begitu Pak Anton. Ya, mungkin nanti bisa ditambahin sama Pak Joko, karena Pak Joko lah yang sebenarnya yang ngerti semuanya nih. Saya sih cuma nambahin dari yang kami amatin aja. Jadi kalau kembali lagi, saya sering kali bilang sama teman-teman di media bahwa kalau terkait sama perencanaan program perumahan ini kan sebenarnya rencananya semua udah ada lah, Mas Pras. Maksudnya tinggal pelaksanaan di lapangan aja gitu yang diperlukan. Jadi ya mau program apalah, program A, B, C dan sebagainya udah diluncurkan, udah diseminarkan, udah di segala macam gitu. Nah, tapi kalau boleh saya lihat beberapa aspek mungkin yang perlu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu penyediaan lahan yang terjangkau kali ya. Karena saya pikir baik itu pemerintah maupun swasta, kalau terkait produksi perumahan baru itu kan salah satu cost yang paling besar variabelnya adalah lahan. Nah, kalau harga lahan dengan ketersediaan lahan yang ada itu terbatas, pasti membuat harga tanahnya mahal. Kalau harga tanahnya mahal, pasti udah nggak terjangkau. Jadi udah susah gitu buat diserap oleh pasar, apalagi MBR. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa memberikan fokus kepada penyediaan lahan di lokasi-lokasi baru, lokasi-lokasi baru yang harganya masih murah, dengan cara membantu menyediakan infrastruktur, akses dan sebagainya gitu ya. Sementara untuk yang lain-lain kayak misalnya financing gitu kan, tadi Pak Joko udah sampaikan ada program PPNDTP, program KUR lah, program apa segala macam. Toh juga kita udah lihat selama ini berjalan ya bagus-bagus aja gitu, tinggal diteruskan aja gitu ya. Yang jelas saya pikir kalau kita berbicara supply demand, nah supply-nya ini dulu nih, gimana caranya menyediakan supply sebanyak-banyaknya dengan
berangkat dari tadi itu adanya ketersediaan lahan yang murah, Oke. yang memiliki akses yang bagus, supaya bisa apa ya segera dikembangkan baik itu oleh pemerintah maupun swasta. Ya terutama di kota-kota besar lah seperti Jakarta, Surabaya, Medan ya, yang di daerah-daerah suburbannya itu kan sebenarnya masih banyak potensi-potensi lahan yang bisa dikembangkan, dan saya pikir disinilah peran pemerintah membantu dalam penyediaan lahan tadi, di samping tadi ya masalah insentif perpajakan, suku bunga, financing dan sebagainya lewat perbankan pemerintah. Dari Oke. saya sih kira-kira itu aja Mas Pras. Itu dia dari sisi pengamatan Pak Anton. Nah, realisasinya atau realitanya di lapangan ini Pak Joko seperti apa? Apalagi dengan beberapa program yang Anda katakan cukup bisa memboosting lagi industri properti, ada PPNBTP sampai dengan tahun 2027, kemudian skema-skema pembiayaan lainnya. Bagaimana juga akhirnya pengembang mengambil sikap ataupun menyiapkan langkah strategi untuk mendorong lagi pembangunan perumahan khususnya untuk MBR nih di tahun 2026 ini Pak Joko. Oke. Jadi memang begini ya, industri properti ini kita tahu sudah mengalami beberapa kali stres test ya. Oke. Dan 2008 terakhir pandemi. Pada akhirnya industri ini sudah membentuk behavior sendiri, culture sendiri bahwa industri ini tetap bisa bertahan, tetap bisa produktif, tetap bisa memberikan kontribusinya baik bagi masyarakat, baik juga terhadap pertumbuhan ekonomi, juga bagi sektor usaha itu sendiri. Kalau yang disampaikan Pak Anton tadi betul bahwa sudah dibentuk Satgas, sudah ada buku putihnya dan sebagainya. Nah, pada tatarannya adalah bagaimana implementasi. Real Estate Indonesia adalah sebenarnya menjadi key driver dalam hal ini. Karena apa? Realisasi kami ini adalah 43% supply untuk MBR dari Real Estate Indonesia. Kemudian untuk supply rumah komersial kami ini di atas 63%. Kalau boleh kita tahu, maka kendala yang ada bisa kita rumuskan secara struktural. Kita saat ini tadi seperti disampaikan Pak Anton juga, maka adanya backlog dan daya beli masyarakat, ya, backlognya saat ini menjadi 15,2 juta. Kemudian juga adanya SLIK. Alhamdulillah SLIK itu saat ini kalau kita lihat 70% masyarakat MBR ini mendapatkan problem dari SLIK, kesadaran menggunakan pay letter atau pinjol, yang kemudian banyak juga pay letter secara institusinya, secara perusahaannya juga tiba-tiba hilang, itu memberikan masalah karena SLIK-nya menjadi tidak sehat begitu. Kemarin kita rumuskan, difasilitasi oleh Pak Menteri PKP, kita bertemu dengan Ibu Kiki OJK, kita sudah merumuskan dan insya Allah akan ada kebijakan yang memberikan koridor penyelesaian atas masalah ini. Kemudian dari sisi supply, problem yang ada memang tadi sudah disinggung oleh Pak Anton bahwa dari sisi lahan sangat terbatas saat ini. Kita tahu Presiden mempunyai 3 program yang beririsan. Satu adalah ketahanan pangan, yang kedua adalah hilirisasi, yang ketiga adalah rumah. Program kita rumah. Program ini sangat beririsan sehingga kebijakan yang terukur, informasi yang tersampaikan dengan baik, perencanaan yang baik, maka salah satu yang menjadi key adalah ATR BPN. Syukur alhamdulillah pemerintah juga sudah ada bank tanah dan itu mestinya dioptimalisasi. Kita tahu bahwa tantangan selanjutnya adalah lifestyle adik-adik kita saat ini, ya, ada Gen Z, Gen X dan sebagainya. Mereka mempunyai behavior yang berbeda. Yang kedua adalah tantangan green and smart housing. Green ini adalah tuntutan zaman karena ada climate change dan sebagainya. Yang ketiga kalau kita lihat adalah adanya tekanan dari sisi kompetisi yang relatif semakin ketat karena banyak hal, ada penurunan kelas menengah 10 juta dalam 2 tahun terakhir, kemudian juga adanya penurunan realisasi sebenarnya pertumbuhan dari
tahun lalu di bulan Maret saja sudah turun menjadi satu single digit. Dan biasanya realisasi pertumbuhan dari industri properti adalah double digit. Kunci ke depan kalau menurut Ray adalah kolaborasi dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, juga pasti kami pengusaha. Kami beberapa kali sudah mengusulkan roadmap bagaimana program 3 juta rumah itu bisa segera direalisasikan, karena dengan itu maka akan membentuk Blue Ocean. Bayangkan kalau realisasi yang 2 juta rumah itu melalui KPR, maka akan realisasinya menjadi terukur, pertumbuhannya juga bisa dihitung, secara riset sudah membuktikan seperti itu, lapangan pekerjaan yang akan ditumbuhkan sangat besar. Yang terakhir nih adalah muncul entrepreneur baru, dan itu sangat kita butuhkan bagaimana kita sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong masyarakat kita semakin bahagia karena memiliki rumah yang layak. Baik, ini menarik juga karena Presiden Prabowo juga menginstruksikan secara khusus untuk penggunaan lahan negara. Begitu, apakah ini akan efektif atau tidak? Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar nih Pak Joko dan juga Pak Anton, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian juga ada Bapak Anton Sitorus begitu ya. Nah, Pak, bicara mengenai ketersediaan lahan, ini kan menjadi hal yang klasik nih. Pak Joko, lantas bagaimana Anda melihat dari teman-teman Ray, kemudian tadi pemerintah sudah ada instruksi penggunaan lahan negara digunakan untuk bisa pembangunan perumahan rakyat, ini akan seperti apa nanti implementasinya dan juga realisasinya nih Pak Joko? Bagi kami, untuk pelaku industri tadi juga sudah disinggung oleh Pak Anton, bahwa bahan dasar dari perumahan adalah ketersediaan lahan. Ya. Kebijakan saat ini ada bank tanah, meskipun secara operasional mempunyai data, namun itu belum terdeliver pada program ini. Yang kedua, ada kebijakan mengenai pemerintah akan menggunakan lahan pemerintah, apakah itu berupa BUMN ataupun kementerian atau lembaga, itu adalah bagian dari cara pandang pemerintah sebagai atres positif terhadap dukungan itu. Kita tahu problem utama dari perumahan di perkotaan adalah lahan. Yang kedua, yang belum memiliki rumah di perkotaan itu adalah mereka yang secara pendapatan bisa kita sebut adalah MBR, yang kedua adalah mereka yang penghasilannya itu tanggung atau kelas menengah. Di mana kalau MBR sudah mendapatkan fasilitas berupa subsidi, tetapi untuk masyarakat yang menengah yang mestinya mendapatkan sebuah kebijakan untuk mengakselerasi itu, belum mendapatkan itu. Makanya di beberapa kesempatan kami menyampaikan bahwa harus ada kebijakan yang terukur untuk kelas menengah ini. Kembali kepada lahan tanah, bahwa lahan tanah itu adalah komponen terbesar dari perumahan. 30 sampai 45, bahkan sampai untuk di perkotaan itu bisa 50%. Maka kebijakan presiden dalam hal ini untuk memberikan subsidi lahan kepada penyediaan ini adalah sangat tepat. Tadi di perbincangan offline kita menyatakan, kok problemnya ada di mana? Sebenarnya kalau kami melihat ini adalah segera dibuat kebijakan, segera direalisasikan, maka Real Indonesia saat ini punya keyakinan bahwa kami mampu untuk bisa merealisasikan itu. Kami sudah memberikan sebuah kajian bahwa terkait ini melalui Propertinomics, subtemanya adalah subsidi lahan pemerintah untuk perumahan rakyat, yang mencakup dua hal, yaitu lahan negara, BUMN, kementerian ataupun lembaga, juga adanya bank tanah. Dengan kebijakan yang sudah ada ini, tinggal bagaimana diinvestasi sehingga ini bisa segera direalisasikan, segera ada program proyek mana-mana yang bisa dieksekusi. Kalau kami sendiri percaya diri bahwa kami bisa mengorkestrasi khususnya untuk program 2 juta rumah
dan yang 1 juta rumah perkotaan, kami menunggu betul mengenai kebijakan, peraturan, skema untuk pembelian lahan atau subsidi lahan negara kepada perumahan. Baik, Pak Joko. Nah, Pak Anton, lantas siapa yang bisa mengakselerasi? Kemudian siapa yang bisa mengorkestrasi lah kalau bisa dikatakan begitu, Pak Anton, untuk bisa tadi implementasinya harus cepat. Kemudian bagaimana payung hukumnya juga kuat pada saat penggunaan lahan negara digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat misalnya. Ya, yang jelas kan gini Mas, pemerintah itu harus menjadi lokomotif gitu. Kalau berbicara mengenai program perumahan buat masyarakat, ya pemerintah lah harus yang memegang kendali gitu lokomotifnya. Karena pemerintah kan tugasnya sebagai provider dan enabler gitu kan. Dia yang bikin perencanaan, dia yang bikin policy, dia yang mengatur segala macam ya. Semua bisa dikerjakan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi tinggal gimana ngaturnya aja gitu di lembaga-lembaga terkait. Kalau misalnya terkait lahan di perkotaan gitu, kalau kan banyak lahan-lahan milik entah itu departemen, BUMN dan sebagainya. Ya kalau kita bangun di situ sebanyak-banyaknya apartemen gitu ya, mungkin bukan strata title hak milik ini ya seperti apartemen yang dibangun swasta, tapi kayak rumah susun yang dibangun oleh pemerintah dari tahun 80-an kan itu sistemnya adalah kayak sewa jangka panjang, jadi bisa aja nggak ada masalah karena tanahnya nggak kemana-mana gitu, tetap milik negara. Nah, kan kemarin katanya udah banyak tuh mau dibangun, ada di Tanah Abang, di Senen, di Manggarai gitu kan. Ya udah itu dijalanin aja Mas. Kan udah ada contoh juga misalnya tuh di Tanjung Barat, di Margonda, di Depok sana kan. Nah, dari proyek-proyek yang udah dilaksanakan itu masalahnya apa? Kenapa okupansinya nggak maksimal? Kenapa nggak banyak yang nempatin? Kan bisa direview. Reviewnya itu nanti buat perencanaan di proyek-proyek yang udah dijabarkan tadi itu tuh yang katanya mau bikin TO di Manggarai, TO di Tanah Abang dan sebagainya. Kalau di perkotaan memang mau nggak mau nggak bisa jual rumah tapak dan rumah yang dijual ke orang-orang ya. Tapi kalau di pinggir-pinggiran mungkin bisa. Pemerintah pun juga saya pikir bisa aja dengan perencanaan dan apa prosedur yang benar gitu ya, membangun let's say kayak perumnas zaman dulu lah, membangun rumah-rumah perumahan rumah tapak di pinggiran kota itu buat dijual. Toh juga kan sudah pernah terjadi dulu ya zaman Orde Baru. Tapi kalau khusus di perkotaan, saya pikir mindset orang juga sekarang udah berubah, nggak harus memiliki gitu. Artinya kita juga bisa contoh di negara-negara maju itu kayak hunian vertikal, rumah susun apartemen, itu mereka adalah leasehold ya, jadi sewa jangka panjang, nggak harus memiliki. Jadi kepemilikan itu tetap milik negara, jadi harusnya nggak masalah. Nah semua hal itu kan sudah bisa diatur Mas sama pemerintah, bekerja sama dengan melibatkan dengan ya swasta, Pak Joko dari Ray dan sebagainya, kira-kira kayak gitu Mas. Baik, itu dia beberapa skema yang mungkin bisa ditempuh begitu untuk bagaimana akselerasi perumahan rakyat ini bisa terwujud ataupun segera terwujud di tahun 2026 ini. Baik Pak Joko, kemudian Pak Anton, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Joko, Pak Anton. Terima kasih Mas Pras. Sampai ketemu.